Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Ramadana, NIM 2030205110. Di video ini saya akan membahas tentang sejarah, perkembangan, dan pembinaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini disebut dengan Sumpah Pemuda. Unsur ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita pada bab 15 pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dahulu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa persatuan, lingua franca. Bahasa Indonesia atau yang dulunya dianggap dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah lama digunakan di Kepulauan Nusantara. Tidak hanya di Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu juga hampir seluruh ada di Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Brangka tahun 683 Masehi di Palembang. Talang Tuo Brangka tahun 684 Masehi Palembang. Kota Kapur Brangka tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan banyak prasasti-prasasti lainnya yang ditemukan. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah atau Ganda Suli juga ditemukan prasasti Brangka tahun 832 Masehi. Di Bogor ditemukan prasasti Brangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan. Baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Adapun informasi seorang ahli sejarah Cina, Ising, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, yaitu menyatakan bahwa Sriwijaya ada bahasa yang bernama Konlun.
Yang dimaksud dengan Konlun adalah bahasa perhubungan atau lingua franca tadi di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa lainnya. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara tidak sadar mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bangsa Indonesia sebagai bahasa Indonesia dengan pesat. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangatlah besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa nasional Indonesia. Dan kini bahasa Indonesia telah dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat ataupun daerah. Baiklah, itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.